Hai warga hari Senin, selamat datang kembali di channel YouTube yang selalu seru ini. Dimana lagi kalau bukan di harisenin.com. Di video ini kita akan membahas topik yang penting banget buat dunia bisnis dan keuangan, yaitu audit. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alpin. Saat ini saya sedang bekerja di sebuah kantor akuntan publik. Ya pastinya jadi akuntan publik gitu ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, biar kita makin semangat menghasilkan konten yang keren seperti ini. Oke, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, bedanya accounting, audit, finance. Di sini saya akan bantu teman-teman untuk memahami apa sih accounting, audit, dan ya mungkin finance di lain waktu kali ya. Cuman yang bakal kita fokuskan pada hari ini, accounting dan audit. Jadi perbedaan dari accounting dan audit menghasilkan dua laporan yang berbeda, yaitu dimana accounting menghasilkan laporan keuangan, sedangkan audit menghasilkan laporan auditor ya gitu ya, atau laporan audit, atau yang isinya itu pendapat gitu ya, atau opini gitu. Hari ini saya akan menjelaskan bahwa di dalam audit sendiri terdapat perbedaan gitu ya, siapa yang melakukan. Biasanya kita bagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu adalah dari internal, dan yang kedua ada eksternal, dan yang ketiga dari pemerintah gitu. Bedanya apa? Yang dari internal itu biasanya namanya audit internal, dan dia bekerja untuk perusahaan. Biasanya dia itu melapor kepada supervisor gitu ya, atau kepada bosnya. Sedangkan untuk eksternal biasanya kita akuntan publik gitu ya, bekerja untuk firmnya, bekerja untuk kantor akuntan gitu ya. Nah, si kantor akuntan publik ini biasanya menghasilkan yang namanya laporan audit. Dia mengecek keadaan finansial suatu perusahaan biasanya, tapi biasanya kantor akuntan publik ini jasanya lebih dari itu ya. Selain audit, biasanya ada taxation, ada juga consulting gitu ya. Audit sendiri kita fokus kepada yang namanya laporan keuangan. Nah, yang ketiga ada audit dari pemerintahan gitu ya. Biasanya dari BPK untuk mengaudit BUMN, misalnya teman-teman tahu mungkin Telkom gitu ya, atau Pertamina dan lain-lain. Sebagai akuntan publik biasanya kita diminta untuk profesional gitu ya. Profesional biasanya dalam arti apa? Biasanya kita ada etikanya teman-teman. Namanya kita bekerja untuk publik, biasanya kita harus mengedepankan yang namanya etika profesi. Sama halnya seperti mungkin lawyer atau dokter gitu ya. Biasanya ada sumpahnya sebelum mereka memasuki profesi tersebut. Auditor juga diminta untuk ada etika tersebut ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman sebagai akuntan publik itu harus objektif. Objektif dalam arti apa? Mungkin contohnya teman-teman punya 2 profesi sekaligus ya. Mungkin nggak cuma seorang auditor, teman-teman juga seorang trader atau investor gitu ya. Teman-teman diminta untuk tetap objektif dalam pekerjaannya. Objektif ini dalam arti profesional ya. Misalnya teman-teman sebagai audit eksternal, teman-teman harus menghasilkan laporan auditor. Laporan audit ini harus objektif. Seenggaknya teman-teman harus bisa membedakan kapan harus menjadi seorang investor, kapan harus menjadi seorang audit eksternal gitu ya. Karena di sana ada yang namanya konflik of interest. Konflik ya batin lah ya. Dimana teman-teman ya kadang berpikir, aduh kalau misalnya laporan auditnya dijelek-jelekin gitu ya, bisa pengaruh ke perusahaannya gitu. Nah, hal ini udah jelas nggak objektif gitu ya teman-teman. Dan yang kedua, bekerja sebagai seorang akuntan publik, teman-teman harus independen. Karena seperti yang tadi aku bilang di awal gitu ya teman-teman, bekerja untuk firm, nggak bekerja untuk siapa-siapa. Teman-teman ya murni independen gitu ya, bekerja untuk menghasilkan sebuah laporan audit, sebuah opini, di mana opini ini harus jujur gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman harus selalu confidential gitu ya, harus menjaga rahasia. Jangan sampai informasi yang kalian ketahui itu diketahui publik juga. Misalnya teman-teman di-assign ke suatu project, misalnya mengaudit mungkin kereta api Indonesia atau mungkin Garuda Indonesia gitu ya. Jangan sampai teman-teman tahu sesuatu hal yang internal, sifatnya internal itu teman-teman bocorkan ke publik. Itu udah jelas-jelas nggak confidential gitu ya. Teman-teman mungkin pernah lihat temannya mungkin udah pernah magang atau intern di suatu kafe, biasanya foto gitu ya, foto terus ada
story isinya laporan keuangan PT-nya ditutup gitu ya. Nah ini salah satu bukti bahwa memang seorang accountant publik itu menjaga kerahasiaan mereka gitu ya. Jangan sampai diomongkan ke publik. Nah, mungkin itu saja buat etika ini. Dan seluruhnya yang kita bahas pada hari ini, itu kesimpulannya audit memang penting ya buat perusahaan. Kenapa? Karena misalnya contohnya gini, teman-teman seorang bos gitu ya, seorang investor yang mau invest di suatu perusahaan. Memangnya ada waktu untuk mengecek semua karyawan kalian sudah jujur, sudah memenuhi objektif mereka, sudah memenuhi KPI mereka gitu ya. Makanya auditor di sini hadir untuk mengisi gap tersebut. Auditor hadir untuk mengecek apakah kondisi suatu perusahaan itu sudah sewajarnya gitu ya. Sudah reasonable sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke, mungkin semoga penjelasan ini membantu kamu dalam memahami apa itu audit. Kalau ada komentar atau pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar kamu gak ketinggalan konten seru lainnya dari channel kita ya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.